Ketika kita berbuat baik di alam terus dodro, nek wong Jawa terus ya, begitu dicela terus mandek. Besok korban, alah korban barang gaya, kaya sugih-sugih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yauma idzin aminun. Shadaqallahul azim. Surat yang kita baca tadi surat An-Naml ayat 89. Man jaa bi hasanatin, siapa yang besok datang kepada Allah dengan membawa hasanah, kebaikan, amal baik. Nanti akan saya terangkan amal baik seperti apa. Falahu khairum minha, maka Allah akan memberikan kepada dia yang lebih baik daripada itu. Kita membawa kebaikan, Allah akan membalas yang lebih baik. Wahum min faza'in, dan dari kejutan ngepoyo, satu yang sangat menakutkan. Yauma idzin aminun, orang yang membawa amal kebaikan menghadap Allah akan terbebas dari ketakutan, kecemasan di hari kiamat. Jadi hari kiamat itu sangat menakutkan, Pak. Orang yang amal baiknya banyak itu akan terlepas dari rasa ketakutan itu. Apa itu yang disebut dengan kebaikan? Seperti apa toh? Yang pertama ini dari tafsir Jalalain. Ini dua orang namanya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Makanya tafsirnya disebut Jalalain, dua jalal. Apa yang disebut dengan amal baik atau kebaikan atau hasanat? Yaitu pengamalan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita beramal dengan dasar la ilaha illallah, itu yang namanya kebaikan. Apa itu la ilaha illallah? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwa itu yang terbaik adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ungkapan, Pak. Afirmasi. Afirmasi itu apa, Pak? Ucapan yang berulang-ulang, pernyataan yang berulang-ulang. Itu lama-lama akan menjadi milik kita, akan menjadi kejadian dalam diri kita. Ini hasanat itu pertama adalah pengamalan dari la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang pantas kita harapkan pertolongannya, tidak ada Tuhan yang pantas kita puji, tidak ada Tuhan yang pantas kita jagake. Nanti ilah itu awak dia memuji, jagake, minta, itu namanya ilah. Jadi pengamalan la ilaha illallah artinya kita berbuat apapun karena Allah, Pak. Cirinya orang yang berbuat karena Allah, di depan orang banyak mau berbuat baik, saat sendiri juga mau berbuat baik. Kalau jenengan kok sendirian masih mau berbuat baik, itu tandanya orang yang ikhlas, dia berbuat karena Allah. Yang kedua, dialem maupun dicela tetap berbuat baik. Ketika kita berbuat baik di alam terus dodro, nek wong Jawa terus ya, begitu dicela terus mandek. Besok korban, alah korban barang gaya, kaya sugih-sugih terus kapok. Nah jenengan korban kok dilokke uang, wah gaya korban kaya sugih-sugih, diamini mawon, Pak. Amin. Berarti sugih tenan.
Paling gampang nek jenengan mau berbuat sesuatu itu baca bismillah. Itu paling gampang. Itu kalau kita mau berbuat apapun karena Allah, itu yang namanya kebaikan. Walaupun kayaknya kecil, ini sepele Pak. Walaupun kecil, ada seorang ulama pernah mengatakan ruba amalin sohirin. Barangkali ada amal yang kecil, tu'adzimuhun niat, akan besar karena niatnya. Amal yang baik itu yang apa Bu? Karena Allah. Termasuk jangan tidur loh Pak. Tidur itu termasuk bagi orang yang iman, itu termasuk ibadah. Kalau kita tidur dengan niat karena Allah. Makanya ketika kita tidur membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang pertama itu, kalau kita beramal karena Allah. Yang kedua, menurut tafsir Quraisy Shihab, setiap orang yang melakukan kebajikan di dunia, beriman dan ikhlas mentaati Allah. Yang namanya hasanat itu ketika kita mentaati Allah. Intinya adalah kebaikan itu ketika taat kepada Allah. Yang ketiga dari tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, membawa kebaikan adalah kata jenis mencakup segala perkataan, perbuatan, gerak hati. Hati kita itu termasuk ketika mesti kayak gini yo. Iki kalau ketika hati kita mengatakan la ilaha illallah, wah ono kesulitan, mudah-mudahan Allah memudahkan. Sesuk bayar ini, mudah-mudahan Allah mencukupkan. Apapun Pak, hati kita, ucapan kita, bahkan pikiran kita itu semua menjadi amal baik kalau semuanya karena Allah. Balasannya apa Pak? Nih, Allah akan berikan balasan yang baik. Satu, menurut tafsir Kementerian RI, artinya balasan yang berlipat ganda dari 10, 700 kali, bahkan tidak terbatas. Jadi kalau kita berbuat baik itu Allah membalasnya pasti lebih banyak. Jadi makanya berbuat baiklah untuk Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu yang pertama. Kemudian menurut tafsir Al-Muyassar, pahala besar yang lebih baik dari utama yaitu surga. Dan mereka akan dihindarkan dari ketakutan di hari kiamat. Kemudian menurut tafsir Al-Muhtasyar, artinya surga dan mereka tentram. Jadi balasan yang baik itu ada yang mengatakan dilipat gandakan kebaikannya. Kemudian di tafsir di Al-Madinah Al-Munawwarah, ini yang namanya pahala kebaikan sama dengan tadi dilipat gandakan, dijauhkan dari rasa sedih, dan mereka mendapatkan keamanan di hari kiamat dan hari perhitungan berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu surat An-Naml ayat 89. Artinya kalau orang berbuat baik karena Allah, orang berbuat baik itu bisa hatinya, bisa pikirannya, bisa ucapannya, bisa perbuatannya. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Makanya kalau jangan berbuat baik apapun Pak, wong alim pora, sing penting Allah ridho, insya Allah akan diberi keamanan di dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat.